made more grievous. Yes. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Vengeance 2012 episode 9. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya Lugo dan Nasir, yang terkena lemparan sesuatu saat mereka berjaga di malam hari, ketika semua rekan-rekannya tengah tertidur lelap. Lalu, terlihat tiga sosok pria bersenjata, yang terlihat seperti pasukan Romawi, yang akhirnya mereka pun masuk ke dalam markas, dan lantas menyerang mereka semua yang sedang tertidur lelap. Ternyata, ketiga pria itu adalah Spartacus, Crixus, dan Gannicus, yang rupanya mereka bertiga ingin mencoba melihat seberapa besar kesiapan dan kesiagaan dari rekan-rekan mereka, jika sewaktu-waktu diserang oleh para pasukan Romawi. Dan setelah itu, Spartacus pun membubarkan mereka semua, sembari mengatakan dan berpesan, agar supaya mereka semua lebih berhati-hati, jika hal itu benar-benar terjadi. Take morning meal. Dan di sisi lain, diperlihatkan Sepia yang sedang melamun di tepi kolam pemandian. Dan tak lama kemudian, terlihat Glaber yang tengah menghampiri Sepia, sembari ia mengatakan sesuatu, jika ia pun juga mengalami hal yang sama dan senasib, yaitu telah ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Lalu, mereka berdua pun terlihat tengah memadu kasih. Akan tetapi, saat Glaber dan Sepia sedang bercumbu, tiba-tiba terlihat sosok seorang wanita yang masuk dengan mendobrak pintu, yang lantas hal itu pun sontak mengagetkan mereka berdua, yang terlebih sosok dari wanita itu adalah Lytia istri Glaber. Glaber pun membaringkannya di kamar, sembari menunggu Lytia tersadar. Dan setelah Lytia tersadar, Glaber pun segera menghampirinya, sembari memerintahkan pelayan dan pengawalnya, untuk keluar meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Glaber menanyakan, tentang bagaimana dia bisa selamat dari peristiwa pembantaian itu, hingga Spartacus pun akhirnya melepaskan Lytia. Namun, terlihat Lytia yang masih bingung untuk menjawabnya, karena, mungkin kondisinya saat ini masih mengalami guncangan, hingga mengalami shock yang sangat berat. Dan akhirnya, Glaber pun lantas beranjak pergi. Oh no, they were fake. My chest. Is it all right? Have I? Di sisi lain,
diperlihatkan Spartacus dan rekan-rekan yang lain sedang berkumpul. Mereka terlihat masih belum bisa akur antara satu sama lain. Spartacus pun terlihat khawatir akan kondisi seperti itu, karena menurutnya, pasukan Romawi hanya bisa dikalahkan dengan persatuan yang erat antara mereka semua. We're fucking with the Romans rule them. Words of meaning. Romans with fucking sticks. Then I will on a gig in Taking her life. And see it done. I have no need. Cannot forge trust and loyalty, you do. Dan diperlihatkan juga Mira, yang ternyata ia masih juga mengharapkan perasaan cinta yang lebih dari Spartacus. Akan tetapi, Spartacus terlihat masih berat untuk memberikan hatinya secara utuh untuk Mira. Lalu, sambil menahan rasa sedih akan hal itu, Mira pun terlihat menangis. Akan tetapi, di sini Mira juga sadar dan bisa mengerti akan kondisi dari Spartacus. You've not slept. Learn from yourself when you made attempt upon them. In him. I pray you find in them. You done. Dan setelah itu, di sini terlihat sosok Lydia yang sedang menyendiri. Dan tiba-tiba, datanglah Lucretia, yang langsung menghampiri dan memeluk Lydia. Mereka berdua pun akhirnya melepas rindu, sembari berbincang-bincang di sana. It's free. For myself. Lalu secara tidak sengaja, terlihat sosok Sepia yang sedang melintas di depan mereka, sembari berkata sesuatu pada mereka berdua. Vengeance. Why'd you feel such hope? Dan di saat itu juga, terlihat Lydia yang mengungkapkan sakit hatinya kepada Lucretia, karena Sepia sudah merebut Glaber sang suami darinya. Dan akhirnya, mereka berdua pun merencanakan sesuatu cara, agar dapat membunuh dan menyingkirkan Sepia untuk selamanya. Dan setelah itu, diperlihatkan sosok Glaber, yang sedang bersama Ashur. Mereka berdua, terlihat sedang memprediksi akan keberadaan Spartacus dan para rombongannya, dengan membuka sebuah peta teka-teki. Mereka pun akhirnya menemukan titik terang, setelah Ashur memperlihatkan penggalan kepala dari Lucius kepada Glaber. Akhirnya, Glaber pun lantas memerintahkan semua pasukannya, untuk bersiap melakukan penyerangan ke markas Spartacus pada esok hari. Dan di sisi lain, diperlihatkan Spartacus dan rekan-rekan di markas, yang sedang melakukan latihan antara satu sama lain. Lalu, terlihat Spartacus tengah meminum segelas minuman, yang mungkin hal ini tidak biasa ia lakukan. Rupanya, di sini Spartacus mempunyai maksud lain. Dan tak lama kemudian, Spartacus lantas mengumpulkan semua rekan-rekannya. Di sini, Spartacus berniat untuk melatih mereka bertarung, namun dengan partner yang mereka benci. Hal ini pun dimaksudkan, agar segala perbedaan yang ada pada diri mereka, bisa bersatu antara satu sama lain. Setelah itu, diperlihatkan Ashur yang tengah berbincang-bincang dengan Lucretia. Ashur mengatakan pada Lucretia, jika setelah berhasil menghabisi Spartacus, maka ia akan meminta kemerdekaan kepada Glaber, supaya ia bisa menikmati semua hartanya, tanpa beban dan halangan apapun. Dan ia pun juga berniat akan mempersunting Lucretia sebagai seorang istri. After we take Sparta. After Sparta. And presents gift as husband and wife. Lalu, di sini terlihat Glaber yang sedang menyiapkan seluruh pasukannya, untuk menuju ke Vesuvius, guna menyerang Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi, di sini Varinius berniat untuk mengambil alih tugas dari Glaber, karena dinilai ia sangat lambat untuk misi menangkap Spartacus dan para rombongannya. Namun, Glaber terlihat menolak, dengan apa yang telah dikatakan oleh Varinius tadi, dan lantas, Varinius pun akhirnya bergegas pergi meninggalkan Glaber.
in waning months of pregnancy. To Vesuvius and an end to the man. You are free to make. But what? Dan di saat Varinius akan beranjak pergi, di situ terlihat Sepia yang menghampiri dan langsung memeluknya. Thank the gods you received my message. Di sini Sepia mengatakan pada Varinius, jika yang membunuh Sepius kakaknya adalah Glaber. Akan tetapi, karena Varinius menganggap, jika omongan dari Sepia itu hanyalah mengada-ada, dan tanpa bukti yang kuat, akhirnya Varinius pun langsung bergegas pergi meninggalkan Sepia. No more further words. Dan setelah itu, di sini masih diperlihatkan, Spartacus dan rekan-rekan yang masih melakukan pertarungan persahabatan di antara mereka. Well, God, just before launching it. End the contest. Dan terlihat juga, Agron yang dipasangkan dengan Crixus, yang biasanya mereka berdua terlihat tidak bisa akur dan selalu berselisih, untuk bertarung melawan pasangan Unomaos dan Gannicus. Get enemy against them. Ready? Begin. Akhirnya, pertarungan pun berlangsung dengan seru, dengan diiringi teriakan yang membangkitkan semangat dari rekan-rekan mereka semua di situ. Dan di sisi lain, terlihat Sepia dan Lucretia yang tengah berbincang-bincang di sebuah kamar. Ternyata di sini, Lucretia bermaksud untuk mencuci otak dari Sepia, yang dimana kini ia terlihat sangat dendam sekali dengan Glaber, karena telah membunuh Sepius kakaknya. Dan akhirnya, di sini Lucretia pun memanfaatkan momen tersebut, untuk menyuruh Sepia, agar segera menghabisi Glaber, jika ingin membalaskan dendam Sepius sang kakak. Dan dengan itu, Lucretia pun lantas memberikan sebilah pisau kepada Sepia, supaya digunakannya untuk membunuh Glaber. Dan ternyata, semua itu adalah rencana dari Lucretia, dan juga Lytia istri Glaber. This brother's murder. You certain this is what you did? Setelah itu, terlihat Glaber yang tengah melepaskan pakaiannya di atas kolam pemandian, bersama pelayan dan pengawalnya. Tak lama kemudian, datanglah sosok Sepia yang menghampiri Glaber. Lantas, terlihat mereka berdua sedang berbincang-bincang, dan lalu terlihat juga Glaber yang memeluk Sepia dari arah belakang. Tapi tanpa ia sadari, Sepia langsung menghantam kepala Glaber, dengan sebuah guci yang digenggamnya. Dan setelah Glaber terjatuh, Sepia pun lantas mengambil pisau yang telah dibawanya, untuk ditusukkannya ke arah Glaber. Akan tetapi, terlihat Lytia yang datang dari arah belakang, dan lantas ditusukkannya pisau itu ke dada Sepia, dan disayatkannya juga ke leher Sepia. Sepia pun tewas, dengan jatuh tersungkur di kolam pemandian itu. Di sini Glaber sempat tidak percaya, kenapa Lytia yang sudah disakitinya itu, ia justru malah menyelamatkan nyawanya. Dan Lytia pun lantas menjawabnya, yaitu karena kita adalah suami istri, yang harus saling menjaga dan saling melindungi. Setelah mendengar ucapan dari Lytia itu, Glaber dan Lytia pun akhirnya terlihat bercinta di hadapan mayat Sepia, yang selama ini mungkin sudah lama tidak mereka lakukan. Dan di balik itu semua, Glaber tidak sadar, jika Lytia sang istri dan Lucretia, ternyata mereka tengah mempunyai rencana jahat padanya. Dan di sisi lain, diperlihatkan Crixus yang tengah bermantap-mantap dengan Nivia sang kekasih. Di sini, diperlihatkan juga rekan-rekan yang lain, yang dimana mereka tengah berpesta, sambil bernyanyi bersama. Lalu, terlihat ada kode dari penjaga, jika dari arah kejauhan, sudah terlihat para pasukan Romawi yang kian mendekat. Dan akhirnya,
Spartacus pun lantas memerintahkan rekan-rekan yang lain untuk bersiaga, dan bersiap melawan mereka semua. Setelah itu, diperlihatkan rombongan dari pasukan Romawi yang sudah mendekat ke markas mereka. Dan tanpa basa-basi, rombongan dari Spartacus pun langsung menyerang para pasukan Romawi itu, dengan diawali dengan tembakan anak panah, yang telah diluncurkan oleh Mira, hingga mengenai para pasukan tersebut, yang lantas terjadilah peperangan di situ. Akan tetapi, karena pasukan Romawi itu terlalu banyak, Crixus pun lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk mundur, dan kembali ke markas. Namun, para pasukan Romawi itu terlihat masih mengejar mereka. Dan di saat para pasukan Romawi tengah menuju ke markas, ternyata Spartacus dan Gannicus, mereka diam-diam masih berada di hutan, untuk menyerang sebagian pasukan Romawi, yang masih berjaga-jaga di sana. Dan setelah semua pasukan Romawi terbunuh, terlihat salah seorang pasukan Romawi yang hendak kabur dengan menaiki kuda, yang akhirnya, ia pun dapat dihalau oleh Spartacus. Dan ternyata, dia adalah Varinius, yang tanpa sepengetahuan dari Glaber, dia telah mengambil alih fungsikan tugas, yang seharusnya tugas itu dilakukan oleh Glaber, yaitu untuk menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Tak lama berselang, Spartacus pun sampai di markas, bersama dengan Varinius, yang kini telah menjadi tawanan mereka. Dan Spartacus pun lantas memerintahkan Varinius, untuk menyuruh anak buahnya supaya menyerah, dan membuang senjatanya. Dan di sini, Crixus pun terlihat sangat marah kepada Varinius, akan kematian teman-temannya, sembari ia terlihat menodongkan pedang ke arahnya. Dan di saat yang bersamaan, terlihat ada lemparan bola api dari para pasukan Romawi, yang dikomandoi langsung oleh Glaber. Spartacus dan rekan-rekan pun sontak berhamburan, untuk menghindar dari lemparan bola api tersebut. Namun, terlihat Varinius justru terkena lemparan dari salah satu bola api itu, hingga tubuh dan mukanya pun gosong karena terbakar. Tak lama kemudian, akhirnya para pasukan dari Glaber itu mendekat, dan menyerang ke markas Spartacus dan para rombongannya. Dan di saat itu juga, terjadilah pertempuran antara para pasukan dari Glaber, melawan Spartacus dan para rombongannya. Karena terlihat jumlah mereka yang tidak seimbang, akhirnya Spartacus pun memerintahkan seluruh rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam terowongan jalan rahasia mereka. Namun sayangnya, sebelum sempat lari, Eunomos terkena tusukan di bagian tangannya, hingga tembus ke mata. Tapi tak sampai di situ, setelah mereka keluar dari terowongan tersebut, ternyata para rombongan Spartacus telah dihadang oleh barisan dari para pasukan Romawi, yang bersenjatakan lengkap. Lalu, Spartacus pun memerintahkan para pasukannya untuk kembali naik ke gunung, yang akhirnya mereka pun bisa selamat dari kejaran para pasukan Romawi untuk sementara waktu, meskipun ada beberapa dari mereka yang telah tewas dalam pertempuran tersebut. Ternyata, di sini Glaber memang sengaja tidak memerintahkan para pasukannya untuk mengejar rombongan dari Spartacus hingga naik ke gunung. Karena, di sini Glaber mempunyai rencana lain, yaitu jika rombongan dari Spartacus telah kelaparan di sana, maka mereka pasti akan turun dan keluar dari tempat persembunyiannya. Maka saat itulah, Glaber dan para pasukannya pun akan menghabisi Spartacus dan para rombongannya. We shall kill them all. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.